Halo Fitness Mania, selamat datang kembali di channel YouTube Coach Halim Chiang. Hari ini saya akan membahas tentang teori dan praktek dalam menerapkan latihan aerobik dan latihan beban. Yuk kita langsung ke pembahasan. Seperti kita ketahui bahwa orang yang memiliki kadar lemak tinggi akan membutuhkan komposisi aerobik yang lebih tinggi. Sementara mereka yang memiliki kadar lemak lebih rendah, komposisi aerobiknya akan berkurang, dan semakin rendah dan tubuh semakin atletis, di mana di sini berarti komposisi ototnya juga naik, maka kebutuhan atau komposisi latihan aerobik akan semakin berkurang. Dalam hal ini juga bersilangan nih. Kalau di sini komposisi aerobik tinggi karena kadar lemak tinggi, maka komposisi latihan bebannya sedikit. Ini 50-50 berarti seimbang. Dan di sini kadar lemaknya yang sudah rendah, komposisi aerobik rendah berarti komposisi latihan beban yang lebih tinggi. Secara teori memang terlihat seperti ini. Ya, entah itu 30-70 ataupun 20-80 atau 25-75. Dan latihan beban selalu mendahului latihan aerobik. Tapi faktanya secara praktek di lapangan, apakah demikian? Yuk kita lihat bersama. Kita mengetahui bahwa berat badan tinggi butuh sekali yang namanya low intensity dan low impact. Hal ini disebabkan oleh karena kadar lemak yang tinggi. Apabila intensitasnya tinggi, maka pacu jantung akan tinggi dan otomatis akan sangat berisiko. Kita juga nggak tahu, setiap individu berbeda-beda. Ada yang kadar lemak di bawah kulitnya yang tinggi, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah apabila kadar lemak di organnya yang tinggi, yang membuat high intensity menjadi sesuatu yang berisiko. Kita juga mengetahui bahwa berat badan tinggi, apabila melakukan dentuman dalam bentuk olahraga yang memiliki high impact, maka persendiannya juga akan suffer atau menderita. Kalau kita pikirkan, mempertimbangkan akan hal ini, maka kegiatan aerobik yang nature-nya adalah kegiatan high impact. Banyak sekali kegiatan aerobik yang high impact, yang misalnya bulu tangkis, futsal, bahkan senam-senam aerobik, ya. Kadang kita sering overlook hal tersebut dan kita pikir ya udah yang penting sudah olahraga gitu, tetapi risikonya akan menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu saya memproposalkan dengan berat badan yang tinggi, yes, memang mungkin membutuhkan secara teori membutuhkan aerobik yang lebih banyak. Tetapi tidak ada salahnya apabila proporsi latihan bebannya yang ditinggikan. Mengapa demikian? Yuk kita lihat lagi satu fakta berikut ini. Orang yang memiliki kadar lemak tinggi bukan saja sebagai konsumen lemak yang tinggi, tetapi dia juga sejatinya adalah konsumen gula atau karbohidrat yang tinggi. Dengan karbohidrat yang tinggi, proses masuknya, yang mungkin fitness mania sudah ketahui, di tubuh adalah pertama kali si gula itu atau karbohidrat itu singgah dulu di liver. Karena liver atau otot hati ini memiliki kapasitas yang relatif rendah, maka kelebihan gula yang masih tersisa yang tidak bisa ditampung dikirim ke otot. Pertanyaannya, kalau ototnya kecil tidak pernah dilatih, apakah daya tampungnya tinggi? Tidak, daya tampungnya rendah. Dan ternyata dari asupan yang tinggi juga. Apabila daya tampung otot rendah atau kecil, otot kecil tidak pernah dilatih oleh beban untuk dibesarkan, maka daya tampungnya rendah. Daya tampung rendah, tapi asupannya masih tinggi. Itulah yang membuat insulin memerintahkan tubuh mengkonversikan kelebihan karbohidrat itu menjadi lemak. Sementara apabila orang yang memiliki berat badan tinggi atau kadar lemak tinggi mau melatih ototnya dan dibesarkan, maka dia memiliki kesempatan untuk
memperbesar daya tampung ototnya, dan pada saat yang sama melalui intervensi strategi pola makan yang menurunkan asupan karbohidrat, maka dia bisa membuat satu mekanisme untuk gula yang masuk diterima di liver dan stop di otot saja, tidak ke lemak. Gitu. Paham ya maksudnya? Jadi secara praktek, apabila kita melihat akan fakta ini, apalagi kita kalau mau lihat bahwa ternyata latihan beban, sumber energi utamanya, sumber bahan bakarnya untuk mengaktifkan atau yang dipakai oleh otot untuk latihan beban adalah gula. Yang berarti existing sugar yang ada di darah maupun yang selama ini ditampung rendah di dalam otot itu dibakar dalam proses latihan beban, yang membuat gula-gula yang ada di dalam darah yang tidak tahu mau masuk ke lemak atau tetap di darah itu memiliki tempat untuk ditampung. Melihat dari semua ya struktur arsitektur ini yang simple ini, kita sebenarnya bisa memodifikasi bahwa individu dengan kadar lemak tinggi boleh melakukan latihan beban lebih banyak, dan sebagai hasilnya proses pasca olahraga latihan beban membutuhkan energi pembakaran yang lebih tinggi juga. Jadi, in a way, apabila seseorang yang dengan memiliki kadar lemak tinggi tidak bisa atau mungkin badannya belum siap untuk membakar lemak dalam proses olahraga, dia bisa belajar membakar lemak melalui latihan beban yang pelan-pelan intensitasnya ditingkatkan, sehingga saat istirahat, tubuhnya akan belajar menggunakan lemak sebagai sumber energi pembakaran. Nah, inilah kira-kira masukan dari saya. Semoga bisa jelas dan dimengerti dan bisa diterapkan. Jadi bukan satu aturan yang sangat baku, seolah-olah selama ini teorinya demikian, maka kita harus melakukan ini, kalau nggak begini nggak mungkin berhasil. Nggak juga, ya. Jadi sekarang sudah ada satu strategi baru yang lebih modified, yang lebih realistis untuk dunia nyata. Dengan waktu olahraga yang lebih singkat, Anda bisa mendapatkan hasil yang optimal. Semoga bermanfaat adanya, kita bertemu lagi di episode mendatang.